Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulidi. Saya akan mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul faktor-faktor yang akan mempengaruhi penyakit kardiovaskular pada pasien dengan pendekatan regresi logistik. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Gazi, Agung, saya Rizky Maulidi, Rivaldi, Alvin, dan Devin. Daftar isinya ada pendahuluan, latar belakang dan tujuan penelitian, rumusan masalah, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, referensi, dan appendix. Pendahuluan: penelitian ini kita buat untuk memenuhi tugas akhir semester 5 dalam mata kuliah analisis data kategorik. Selanjutnya adalah penyakit kardiovaskular atau PKV ini merupakan salah satu penyakit kronis yang menjadi beban kesehatan global yang sangat signifikan, sehingga presentasinya itu terus meningkat. Selanjutnya adalah latar belakang dan tujuan penelitian. Peningkatan insiden kardiovaskular ini diidentifikasikan sebagai hasil interaksi yang kompleks antara faktor-faktor genetik dan lingkungan. Namun untuk merinci dan memahami kontribusi masing-masing faktornya, kita memerlukan analisis yang sangat mendalam menggunakan metode statistik yang sesuai. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja kejadian yang menyebabkan penyakit kardiovaskular. Rumusan masalahnya adalah kita harus mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyakit kardiovaskular. Yang kedua adalah bagaimana hubungan antara faktor-faktor risiko seperti kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, dan aktivitas lainnya dalam menjangkit penyakit kardiovaskular. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini kita menggunakan regresi logistik berganda, yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen kategorikal dan satu atau lebih variabel independen. Selanjutnya, software yang kami gunakan adalah software R. Hasil dan pembahasan: pertama itu ada dataset dan variabel penelitian. Data yang kami pakai ini terlebih dahulu sudah kami bersihkan, sehingga hanya kami ambil beberapa kolom dan baris yang hanya dibutuhkan. Di antaranya adalah ada kardiovaskular, ada age, gender, sampai physical activity. Selanjutnya adalah kita membuang variabel prediktor dengan multikoleritas yang signifikan dalam model. Nilai VIV yang tinggi menandakan terdapatnya multikolerasi yang signifikan dalam variabel prediktor. Jika nilai VIV itu lebih dari 10, maka kita akan eliminasi karena memiliki korelasi yang tinggi di antara variabel prediktor yang lain. Selanjutnya adalah membuang variabel prediktor dengan multikorelitas yang signifikan dalam model. Ini adalah tabelnya. Di sini kita bisa mengetahui ada variabel dan nilai VIV-nya. Selanjutnya adalah kita buang lagi variabel prediktor dengan multikorelitas yang signifikan dalam model dengan interaksi. Dari model interaksi, beberapa variabel prediktor sudah kita eliminasi sampai ditemukan model dengan nilai VIV masing-masing variabel prediktor itu kurang dari 10. Ini adalah tabelnya, bisa dilihat di sini nilai VIV-nya itu nggak ada yang lebih dari 10 karena kita sudah eliminasi dari tahapan sebelumnya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan eliminasi backward dari model interaksi yang sudah dieliminasi, kemudian dilakukan eliminasi backward untuk mendapatkan model terbaik dengan variabel-variabel yang signifikan. Ini tabelnya ada variabel, ada DF, ada LRT, ada PR, itu kita bisa lihat di mana B-nya itu adalah kolesterol, kemudian G-nya itu adalah age, dan I-nya itu adalah weight. Di sini kita bisa lihat. Selanjutnya dari tabel tersebut kita bisa lihat bahwa semua variabel hasil eliminasi backward signifikan di bawah alpha 5%, sehingga dapat dipakai dalam membuat model baru di mana variabel-variabel prediktor tersebut berarti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon yaitu kardiovaskular. Selanjutnya di sini kita bisa lihat jika dibuat dalam persamaan regresi logistik berganda berupa odds adalah sebagai berikut, di mana jika odds kardiovaskularnya bertambah sebesar E 3.456, jika B2 naik sebesar 1 unit, kemudian odds kardiovaskularnya bertambah sebesar E 6.877 jika B3 naik sebesar 1 unit, kemudian odds kardiovaskularnya bertambah sebesar E 8.657 jika G naik sebesar 1 unit, kemudian odds kardiovaskularnya ini bertambah sebesar E 5.424 jika I naik sebesar 1 unit. Atau kita juga bisa lihat jika berupa logit adalah sebagai berikut. Ini jika berupa logit. Untuk log odds kardiovaskularnya akan bertambah sebesar 3.456 jika B2-nya itu naik sebesar 1 unit. Log odds kardiovaskularnya bertambah 6.877 jika B3-nya naik sebesar 1 unit, bertambah sebesar 8.657 jika G naik sebesar 1 unit, dan bertambah 5.424 jika I naik sebesar 1 unit.
Selanjutnya adalah melakukan uji Hosmer-Lemeshow. Setelah mendapatkan model yang sesuai, selanjutnya ini kita akan buat modelnya. Model ini memberikan informasi tentang sejauh mana model ini memiliki kemampuan prediksi yang baik terhadap data kita. Di sini uji hipotesisnya untuk H0-nya itu model tidak fit dan H1-nya itu model fit ya. Sehingga dengan bantuan softwarenya kita akan dapatkan seperti ini. Jika kita asumsikan alpha 5%, maka akan menolak H0. Dan karena p-value-nya itu kurang dari alpha, sehingga kita peroleh model yang telah dibuat fit atau fit dengan data. Selanjutnya membuat tabel klasifikasi atau confusion matrix. Model yang digunakan dibangun kemudian perlu dievaluasi dari beberapa besar akurasi atau errornya. Maka dibuat klasifikasi tabel atau confusion matrix dengan menggunakan software R yang kita peroleh seperti ini. Kita ketahui akurasinya ada 64,8%, errornya 35,2%, presisinya 66,1%, recallnya 59,7%. Selanjutnya kita akan membuat kurva ROC. Model ini juga perlu dievaluasi dengan kemampuan diskriminatif, yaitu dengan menggunakan kurva ROC, di mana metode ini mengevaluasi trade-off antara nilai sensitivity dan specificity. Dengan menggunakan bantuan software kita dapatkan ini kurva ROC-nya. Berdasarkan kurva ROC di samping ini kita lihat bahwa arahnya itu condong ke kiri, atas, atau memiliki sensitivitas atau spesifikasi yang tinggi secara bersamaan, sehingga cenderung menjauhi garis tengah, sehingga model memiliki kemampuan diskriminasi yang baik. Nilai AUC atau area under curve sebesar 0,711 menandakan kemampuan diskriminasi model yang baik pula. Jadi kesimpulannya adalah faktor-faktor seperti kadar kolesterol, umur, dan berat badan mempengaruhi secara signifikan terhadap penyakit kardiovaskular pada pasien. Selanjutnya model regresi logistik berganda dari kardiovaskular pasien adalah sebagai berikut. Kemudian ada dengan menggunakan uji Hosmer-Lemeshow, kita dapatkan bahwa model yang telah dibentuk itu cocok dengan data yang diobservasi, di mana model memiliki kemampuan prediksi yang baik terhadap data. Kemudian ada akurasi dari model yaitu sebesar 64,8%, dan errornya itu 35,2, presisinya 66,1, recallnya itu 59,7, dan AUC-nya yaitu sebesar 0,77. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa model memiliki kinerja yang baik dalam kemampuan prediksi data. Ini referensi yang kami gunakan. Selanjutnya adalah appendix. Ini appendix untuk script yang kami gunakan untuk mencari outlier hingga membuat kurva erosi. Kemudian ini adalah kontribusi kelompok kami. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.